تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. מודיע לכם, לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים. Di tengah perang yang terus berkecamuk di Gaza, tragedi demi tragedi terus mengoyak hati dunia. Namun dari balik kabut konflik, muncul pula perlawanan yang mengguncang pihak lawan. Inilah rangkuman fakta-fakta terkini yang mengguncang Timur Tengah. Ketika rumah sakit seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir, justru menjadi saksi bisu kekejaman yang tak termaafkan. Indonesia berduka, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza tewas akibat serangan Israel. Marwan Al-Sultan tewas bersama keluarganya. Kemlu menyampaikan Indonesia mengapresiasi segala jasa dan perjuangan Marwan Al-Sultan, khususnya perjuangan perdamaian di Palestina. Kemlu mengatakan RI terus melakukan monitoring RAS Indonesia di Gaza. Republik Indonesia juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina di wilayah utara yang terkepung. Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendesak keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut. Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MRC pernah menyampaikan kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza Utara usai serangan tentara Israel pada Mei lalu. MRC mengatakan bom-bom yang dijatuhkan pasukan Israel di sekitar area rumah sakit menimbulkan guncangan hebat. Beberapa alat medis bahkan sampai tertimpa reruntuhan bangunan. Namun dari kejauhan, api perlawanan tak pernah padam. Pasukan Yaman tak tinggal diam. Angkatan bersenjata Yaman, YAF, menyerang Bandara Ben Gurion, Israel dengan 2 rudal hipersonik pada Selasa 1 Juli malam. YAF dalam pengumumannya menyampaikan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, menyebabkan warga Israel di lokasi lari ketakutan ke bunker dan operasional bandara dihentikan. Juru bicara YAF, Brigjen Yahya Sare, menyampaikan pasukan UAV dari YAV juga menyerang target-target sensitif Israel di daerah Yafa, Askelon, dan Elyat, menggunakan 3 pesawat tanpa awak atau drone seperti dikutip dari laman Press TV Rabu lalu. Sare mengatakan mereka akan terus melanjutkan operasi ini untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang tengah menghadapi perang genosida oleh Israel. Dia menegaskan rakyat Yaman tidak akan mengabaikan tugas mereka untuk membela rakyat Palestina. Dia juga menekankan operasi ini akan terus berlanjut sampai agresi Israel di Gaza dan pengepungan wilayah tersebut dihentikan. Israel telah membunuh sekitar 56.531 warga Palestina di Gaza dan melukai 133.642 orang sejak Oktober 2023. Pasukan Yaman juga melanjutkan blokade maritimnya, melarang kapal-kapal Israel atau kapal asing menuju Israel melintas di Laut Merah. YAF berjanji tidak akan menghentikan operasi ini sampai Israel menghentikan kekejamannya di Gaza. Sebuah balasan yang menunjukkan bahwa poros perlawanan yang kian solid. Bulan Juni mencatat babak paling gelap bagi Israel dalam perang panjangnya dengan poros perlawanan. Surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan Juni menjadi bulan dengan jatuhnya korban militer Israel tertinggi di Gaza sejak Januari. Di bulan yang sama, Israel juga berperang melawan Iran. Pada 13 Juni, Israel melancarkan serangan selama 12 hari terhadap Iran dengan dukungan militer dari Amerika Serikat. Operasi tersebut menargetkan pangkalan militer, fasilitas nuklir, infrastruktur sipil, dan mengakibatkan kematian komandan militer senior dan ilmuwan nuklir. Serangan itu menewaskan dan melukai ratusan orang. Iran membalas serangan itu dengan menembakkan rudal balistik dan melancarkan serangan pesawat nirawak ke lokasi militer dan intelijen Israel. Banyak dari serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama serangan balasan, kepanikan meluas, setidaknya puluhan kematian dan ribuan orang terluka di Israel. Surat kabar Israel itu menyatakan 15 dari 20 tentara tewas pada 24 Juni dalam pertempuran di kota Khan Younis, Gaza Selatan. Menurut laporan itu, korban tewas terbaru adalah seorang tentara dari Batalion Teknik Tempur ke-601 yang tewas pada hari Minggu lalu selama pertempuran di Gaza Utara. Menurut militer Israel, 880 tentaranya telah tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu. Sejak Israel melanjutkan serangannya pada 18 Maret mengakhiri gencatan senjata sementara dengan Hamas, 29 tentara telah tewas sebagian besar pada bulan Juni.
Sementara itu, di tengah aksi ofensifnya terhadap Israel, Yaman kini menghadapi konsekuensi besar menjadi sasaran serangan langsung dari Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, mendesak militer Amerika menyerang Yaman dengan pesawat pengembang siluman B-2. Desakan ini muncul setelah kelompok Houthi menembakkan rudal ke wilayah Israel. Amerika Serikat telah menggunakan pesawat pengembang siluman B-2 Spirit dengan bom bunker booster GBU-57 untuk menyerang situs nuklir Iran di Fordo dan Natanz pada 22 Juni lalu. Sedangkan situs nuklir Isfahan diserang rudal Tomahawk yang diluncurkan oleh kapal selam. Militer Israel mengatakan pada Selasa pagi bahwa sebuah rudal dari Yaman dicegat oleh angkatan udaranya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman, mirip dengan serangan baru-baru ini yang dilancarkan terhadap Iran. Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan menargetkan pengiriman komersial di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Israel memang jagonya gempur Gaza tanpa ampun, tapi giliran diserang Yaman langsung merengek ke Amerika, punya nyali besar asal ada yang backup. Tak heran di tengah tekanan yang datang dari segala penjuru, Netanyahu pun mulai kehilangan kendali. Sumpah serapah jadi pelampiasan ketika serangan balik tak bisa lagi dibendung. Netanyahu bersumpah untuk melenyapkan Hamas bahkan saat kelompok militan Palestina tersebut mengatakan sedang membahas proposal baru dari mediator untuk gencatan senjata di Gaza. Pemimpin Israel itu belum mengomentari klaim Trump bahwa Israel telah mendukung rencana gencatan senjata 60 hari di Gaza. Namun, seminggu menjelang rencana pertemuan dengan Trump di Washington, Netanyahu pada Rabu 2 Juli bersumpah untuk menghancurkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Hampir 21 bulan, perang telah menciptakan kondisi kemanusiaan yang mengerikan bagi lebih dari 2 juta orang di jalur Gaza, tempat Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 47 orang pada hari Rabu 2 Juli. Di antara yang tewas adalah Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia, sebuah klinik utama di utara Gaza.